Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di mana sejarah pertemuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dibagi ke dalam 4 konsep. Yang pertama, gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, mengambil ibroh dari prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan, umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para Khulafaur Rasyidin memimpin dengan demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Segala keputusan khalifah diambil dari hasil musyawarah. Banyak jasa, kebaikan, dan prestasi yang diraih selama mereka menjabat khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun 11 sampai tahun 12 Hijriah, atau sekitar tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kaum muslimin bermusyawarah mencari sosok pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah Masjid Nabi. Adapun prestasi Khalifah Abu Bakar adalah menyebarkan agama Islam hingga ke negeri Syam, memberantas kaum murtad, menguasai Persia, dan kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika beliau sakit tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Tidak ada satupun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi beliau. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada saat kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat pemimpin Khalifah Umar bin Khattab, beliau ada beberapa prestasi yang diraih adalah membentuk pemerintah yang adil, berwibawa, dan disegani, memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi, membangun kota Basra pada tahun 1600 Hijriah atau pada tahun 636 Masehi, membangun kota pusat sebagai ibu kota Mesir, membangun mall dan masjid, menetapkan kalender Hijriah. Wafatnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab meninggal akibat sebuah persekongkolan yang dirancang musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Umar meninggal karena dibunuh ketika melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab dibunuh Abu Lulu, seorang mantan budak Persia. Beliau ditusuk dan diberi minuman beracun. Setelah Umar
Khattab meninggal dunia, maka kekhalifahan digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memerintah pada tahun 23 hingga tahun 35 Hijriah atau sekitar tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman merupakan saudagar kaya yang membantu visi dan misi Islam dengan harta. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Majelis Syuro yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tugas Dewan Syuro adalah menentukan khalifah jika Umar bin Khattab wafat. Setelah Umar bin Khattab wafat, diadakanlah musyawarah membahas pemimpin setelah Umar. Hasil musyawarah menyatakan Utsman bin Affan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Prestasi-prestasi Utsman bin Affan antara lain menuntaskan penguasaan di negeri Syam, membangun armada laut, mempertahankan dan memperluas daerah Islam, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukannya dalam bentukan Al-Quran. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan banyak mengganti para gubernur yang tidak cocok dan kurang cakap dengan orang-orang yang kredibel dari kalangan kerabatnya. Utsman bin Affan menilai beberapa pejabat dan gubernur gagal dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Kegagalan para pejabat dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, untuk memberontak Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah memprovokasi beberapa orang dan mengajukan beberapa tuntutan kepada Khalifah Utsman bin Affan, namun ditolak oleh beliau. Para pemberontak memasuki rumah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh dan meninggal dunia. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dari tahun 35 hingga tahun 40 Hijriah atau sekitar tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu putra dari Abu Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menentukan orang yang layak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan tegas. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin. Prestasi Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, memadamkan pemberontakan di kalangan Islam, dan menyempurnakan mushaf Al-Quran. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat di usia 63 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abu
bin Mulzam, seorang Khawarij. Khalifah bin Abi Thalib dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun Hijriah. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengambil ibroh dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Seluruh Khulafaur Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, amanah, tegas, demokratis, karismatik, dan sikap mengedepankan kepentingan agama dan umat daripada kepentingan pribadi. Para Khulafaur Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Prestasi-prestasi yang mereka layak menjadi contoh bagi para pemimpin selanjutnya dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Kita juga dapat meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Demokratis, dermawan, sikap sederhana, berani membela kebenaran dan tidak haus jabatan. Ini merupakan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam penyebaran dan membela agama Allah. Memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan ajarannya, mendahulukan kepentingan agama dan rakyat, memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran, tidak mensalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, berdasarkan qolosah tersebut, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang demokratis, karismatik, arif, adil, dan bijaksana. Terjadi fitnah kubro pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Prestasi-prestasi yang telah diraih Khulafaur Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan peradaban umat Islam. Itu anak-anak sekalian, materi yang dapat kita sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat dan kita dapat meneladani cara kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.